semuanya, Satrio Wijo di sini, dan di video kali ini kita tidak membahas dulu tentang Suzuki Jimny atau Suzuki Sierra atau yang lain ya. Jadi sekarang saya pengen membahas tentang kedua motor ini, yaitu Vespa Matic di sebelah kanan saya atau kirinya sampean ya, dan juga Vespa klasik. Nah, Vespa ini tuh sebenarnya ada sejarahnya. Mari kita cerita dulu ya. Jadi Vespa klasik ini tuh adalah Vespanya Simba saya sebenarnya dulu, dan ini sepeda motor ini dulu ada di gudangnya Simba. Waktu itu kondisinya agak sedikit kurang menyenangkan ya. Kondisinya sudah di repaint, ada di gudang, mesinnya terpisah dengan bodinya, tetapi surat-suratnya ada. Dan waktu itu yang ngambil adalah masnya saya sebenarnya. Masnya saya ngambil, "Mbah tak betah deh, udah dibawa aja." Surat-suratnya juga dibawa, dan kebetulan surat-suratnya akur, mesin, bodi, dan BPKB juga asli, masih yang lama itu. Bahkan kalau dibuka itu masih takut ya kalau rabun. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Vespa Matic yang modernnya. Kebetulan ini tahun 2016, jadi sudah i-gate, sudah generasi mesin terakhir, revisi terakhir. Ini punya masnya saya, Mas Gunawan Adi Wicaksana, adalah mas yang punya Jeep ini juga, Jeep 1 miliar ya. Nah, terus kita ngobrolin temanya hari ini adalah Vespa Matic versus Vespa klasik. Nah, secara perbandingan gitu ya, motor ini adalah satu pabrikan yang sama, sehingga dia punya bahasa desain yang sama. Kalau kalian lihat di depan itu dia punya sama-sama ban yang megang ke bodinya itu cuma satu, jadi dia single arm bagian depan. Cuman kebalikan, kalau Vespa Matic itu yang single arm sebelah kanan, kalau Vespa klasik yang single arm sebelah kiri. Iklan. Nah, terus kebetulan karena ini adalah Vespa Primavera ya, jadi kebetulan juga sama-sama bulat. Kepalanya ini bulat, dan ini adalah Vespa Super tahun 67, kebetulan juga sama-sama bulat juga. Jadi perbandingannya lebih enak. Nah, karena Vespa itu adalah suatu hal yang ikonik dari dulu ya sampai sekarang, dan ada motonya adalah lebih baik naik Vespa. Vespa ini tuh sebenarnya punya desain yang spesial, antara ini dan ini adalah identikal ya. Jadi sama-sama bodinya ini dicat semuanya. Jadi beda dengan Honda Pitung atau apa itu kan, antara dia sasis, bodi itu kan kayak terpisah-pisah gitu. Tapi kalau Vespa ini tuh antara bodi dan sasis itu jadi satu, yang dinamakan dengan konstruksi monocoque ya teman-teman. Jadi sasis itu menyatu dengan bodi, dan ini bodinya ini besi ya, dan bodi ini berfungsi juga sekaligus dengan sasis. Sama juga. Terus persamaannya yang kedua adalah sama-sama logonya kotak ini ya, P coret ibaratnya kalau anak-anak Vespa bilang. Nah, iklan meneksi. Oke, mungkin saya bukan ahli Vespa, tapi saya baru belajar Vespa. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah buat teman-teman ahli intinya inti pervespaan di Indonesia. Kalau saya ada salah, mohon dikoreksi dengan komen aja di bawah ada salahnya di mana, atau mungkin nanti baiknya dikasih apa atau gimana masukannya lah. Terus selanjutnya kita bahas ya, Vespa ini tuh sama-sama dia punya desain yang mirip ya. Jadi kalau kita geser dulu, ini geser ke sini ya teman-teman ya, dia punya sama-sama desain yang gini nih. Ini joknya, terus desainnya ini turun ke bawah sini. Ini tidak ada halangan sama sekali. Terus dia ada tamengnya, sama ada tepongnya ini di sebelah belakang ini sama dengan yang itu. Bahasa desainnya itu sama sekali. Kemudian kita lihat juga detailnya itu, di sini ada triplang ibaratnya, anak-anak Vespa bilang triplang, dan ini ada lidah. Ini juga sama dengan Vespa modern ya. Mari kita lihat yang di sana, Vespa modern. Nih, kita bisa lihat di sini bahwa dia sama-sama punya lidah di sini. Dan ini ada triplangnya juga. Dan menurut saya Vespa ini tuh membawa desain yang abadi. Bahkan sampai sekarang tuh desain dari Vespa ini tuh masih enak dilihat sampai sekarang.
Nah di belakang ini bedanya, kalau yang Vespa modern itu tepongnya ini nggak bisa dibuka ya, karena mesinnya ada di bawah. Beda konstruksi ya, beda jauh, jelas ya teman-teman. Saya itu rada aneh sebenarnya orang yang membandingkan sepeda motor yang jaraknya itu tahunnya itu 67, ini 2016, berapa tahun berarti ya, 50 tahun. Jadi bedanya ini sama umurnya bapak saya hampir sama ya, selisih bedanya. Terus kita bahas lagi, yaitu tentang cara naiknya ya. Jadi konstruksi cara menaikinya sepeda motor Vespa klasik dan Vespa Matic ini gitu ya, itu cara naiknya sangat beda sekali. Kalau Vespa Matic ini tuh dia sudah mesin 4 tak CVT, jadi kayak kita pakai motor bebek biasa, motor Matic biasa gitu ya. Kaya Vario, kaya Beat, kaya ngono lah, tinggal diputer gasnya wis melaku. Nah kalau ini walaupun bentuknya Vespa, bentuknya tetap gitu, tapi ini cara nyetirnya dia harus pakai kopling gitu ya, kayak motor laki-laki. Jadi kayak ibarat orang awam tuh bilang kaya numpak Ninja atau numpak Satria gitu ya, ini seperti itu. Jadi ini kopling sebenarnya ini. Nah perselangannya dia dinaikkan atau diturunkan begitu ya teman-teman. Terus selanjutnya mengenai harganya. Nah soal harga ini tuh sebenarnya walaupun motor ini tuh selisih 50 tahun, tapi ada suatu market yang dia adalah sebuah irisan harganya ya. Jadi itu Vespa ini, Vespa Primavera I-Get tahun 2017 ini tuh harga pasarannya kalau di Jawa Tengah itu harganya iklan mana dulu. Itu ada yang minta 32, ada yang minta 35, ada yang minta 37, tergantung yang make ya, kondisinya seperti apa. Itu yang secondnya ini ya, karena barunya itu kalau nggak salah sekitar 40-an 50-an katanya yang baru. Terus ada yang lebih mahal lagi, yang ABS itu lebih mahal lagi. Nah kalau ngomongin peleknya ini sudah diganti pakai pelek yang sprint, jadi ini ring 12, kalau aslinya itu ring 11. Jadi ini sudah agak sedikit ada modifikasi, dan spionnya juga dimodifikasi, ini pakai bar N, dan joknya juga diganti pakai yang single seat ya. Terus kita kembali lagi ke topiknya tadi. Vespa ini, Vespa tahun 66 ini yang kondisinya seger, utuh, mulus, dan juga surat-suratnya lengkap, harganya itu ada yang minta sampai 30-an juta rupiah. Jadi kedua motor ini walaupun dia selisih 50 tahun gitu ya, dia harganya hampir mirip, sama-sama 30 juta. Nah menurut saya itu adalah sebuah anomali yang aneh yang perlu dibahas. Kenapa kok bisa sama gitu ya? Mungkin karena dia langka, udah nggak keluar, tapi masih banyak yang minat karena keluar yang model baru begini. Dan ini klasik juga 2 tak ya, jadi kayak lebih sebuah vintage gitu, kayak historikalnya itu dapat banget dari anak Vespa gitu. Nah kalau punya 2 gini jadi lebih lovely gitu ya, bisa ada sejarahnya, ada praktisnya juga ada. Terus kita bahas lagi tentang soal harian ya, nggak usah ditanya ya. Soal harian pasti enaknya yang Vespa Matic ini, karena yang Vespa klasik ini kalau dipakai harian itu sedikit agak kurang bisa reliable, karena kita nyalainnya aja harus dengan ritual ya. Ritualnya itu kalau anak Vespa itu standar tengah, tepongnya kiri dicopot, kiri ya bener ya, kanan ding, tepong kanan. Tepong itu yang bunder itu ya, belakang itu istilahnya tepong kalau anak-anak Vespa bilang. Copot, businya dilepas, dibersihkan, terus diengkol gitu biar keluar ininya, apa namanya, karbon-karbonnya yang di dalam, itu dipasang lagi, terus dimiringin dulu, terus diselah baru nyala. Kalau ini tinggal pencet aja dia langsung nyala. Nah ngobrolin tentang kepraktisannya, Vespa ini tuh sebenarnya adalah motor yang sedikit praktis juga iya, tapi enggak juga iya. Maksudnya praktisnya itu dia bawahnya itu kan lebar ya, jadi nggak kayak motor laki gitu yang ada tangki bensinnya, jadi dia bisa naruh macam-macam gitu. Terus yang kedua, dia punya bagasi juga.
bagasinya kalau Vespa yang Matic ini di bawah jok, kalau Vespa klasik ini di balik di tepong sebelah kiri. Jadi itu tepong sebelah kirinya itu bisa dibuka, ada tempatnya, tapi biasanya tak isi oli samping karena dia 2 tak, jadi habis ngisi bensin itu harus dikasih oli samping. Takarannya itu 1 liter 1 tutup botol. Nah, tutup botolnya itu ngikut tutup olinya itu ya, karena ini adalah sebuah apa namanya, mixture yang tidak pakem, karena setiap ukuran botol itu kan macam-macam ya. Tutup botol itu ada yang tipis, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, itu agak sedikit iklan meneh dulu, ada sedikit tidak kepakeman, tapi tidak masalah, saya hanya sharing sedikit. Nah, jadi bagi kalian mungkin yang kepengen mau beli, punya dana 30 jutaan, pengen beli Vespa Matic atau Vespa klasik, yaitu kembali ke selera masing-masing. Kalau Vespa klasik ini dia lebih apa namanya, lebih tua, lebih tidak reliable sebenarnya, tapi historicalnya dapat, dan juga dia dipajang mungkin lebih iklan. Kalau dipajang mungkin lebih aneh daripada yang ini ya, karena kita kalau punya uang, iklan mana itu? Kita kalau punya uang belum tentu bisa beli Vespa yang klasik ini, tapi kalau beli Vespa Matic ini asal punya uang pasti dia dapat. Nah, bedanya lagi, sini ada lampunya, sini ini ada lampunya, kalau ini nggak ada lampunya. Terus sama-sama dengan Vespanya, sini ini ada dengan Vespa, ini ada dengan Vespa, sama-sama di sebelah kiri depan sebelah kiri. Kalau kita lihat di depan sama-sama miring juga, mungkin kemiringan derajatnya juga sama. Terus oh iya, ini sama-sama ada standar tengahnya, tapi kalau ini ada standar samping, yang ini tidak ada standar samping. Tapi menurut saya Vespa itu haram untuk di standar samping ya, karena yang pertama dia konstruksinya monokok, jadi sedikit lemah menurut saya, tidak seperti sasis yang motor-motor biasa, jadi lebih baik di standar tengah. Yang kedua itu Vespa itu kalau di standar tengah itu gantengnya lebih tinggi daripada Vespa kalau di samping, karena miring gitu ya. Jadi menurut saya Vespa modern ini nggak perlu kasih standar samping juga oke juga. Nah, jadi apalagi ya, nah soal konsumsi bahan bakar ya jelas sangat berbeda sekali bosku, jangan ditanya. Kalau yang ini Matic ini ya lumayan irit ya, ini muter-muter seminggu lah di rumah. Saya sebenarnya bingung ngitungnya, cuman ya ini ala bodoh aja, ala kita pakai harian orang normal gitu. 50.000 aku isi Pertamax turbo di Temanggung, seminggu muter-muter buat harian, belum habis ya. Tapi kalau ini diisi Pertamax turbo dipakai muter-muter 3 hari aja 50.000, sepertinya sudah habis juga. Jadi menurut saya ya mungkin settingannya belum pas ya, jadi masih boros banget atau gimana, saya juga kurang paham. Nah, mungkin sekian dulu video saya yang kurang berfaedah ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Satria Wijoyo, supaya bisa di subscribe dulu, karena subscribe-mu adalah semangatku, dan saya adalah YouTuber asal teman. Saya berani bilang YouTuber karena sebenarnya saya tuh pengen banget dari dulu, sejak tahun 2012 itu saya bikin, sebenarnya itu tugas SMP. Nah terus 2017 saya mulai bikin juga, karena itu adalah masuk kuliah pertama, saya pengen bikin gitu, tapi belum ada dana untuk beli kamera. Tapi sekarang saya sudah punya dana untuk beli kamera, puji Tuhan, dan juga ada dukungan tempat dan juga hobi yang sama dengan orang tua, jadi kita bisa satukan itu supaya mantap dan beriklan sih. Supaya mantap dan juga bermanfaat. Oke, sekian dulu, mungkin Satria Wijoyo pamit, salam safety driving dan juga salam mesin kanan bosku, karena ini punyaku, ini punya masku. Thank you.